Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari materi baru. Nah, kita akan mempelajari tentang bab lingkaran. Hari ini kita belajar bab lingkaran 3, yaitu membicarakan tentang apa saja. Pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana mencari panjang busur, kemudian luas juring, dan selanjutnya bagaimana kita nanti mempelajari tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran, yaitu luas dan juga keliling gitu ya. Baik, jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung panjang busur, kemudian luas juring. Nah, untuk yang pertama kita menghitung panjang busur dulu. Masih ingatkah kalian dengan bagian-bagian lingkaran berikut? Ya, jadi dalam lingkaran tersebut, gambar lingkaran tersebut terdapat titik pusat lingkaran yang diberi tanda huruf O atau titik yang berwarna biru. Nah, itu disebut dengan titik pusat lingkaran. Kemudian di depan titik pusat lingkaran itu ada garis lengkung yang membentuk sudut. Nah, itu disebut dengan sudut pusat lingkaran. Kemudian untuk busur lingkaran itu diberi tanda lengkung warna merah di tepi lingkaran. Nah, garis lengkung AB itu disebut dengan busur lingkaran. Bagaimana cara menghitung panjang busur? Jadi, panjang busur dapat dihitung menggunakan sudut pusat yang ada di depan titik busur tersebut. Ya, pada garis lingkaran di samping, garis lengkung berwarna merah AB merupakan busur lingkaran dengan sudut pusatnya yaitu sudut AOB. Perhatikan bahwa busur merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi nanti ketika kalian mencari panjang busur, kalian juga menyertakan rumus keliling lingkaran. Hubungan antara panjang busur, sudut busur, dan keliling lingkaran dapat dituliskan dengan rumus berikut. Ini sudut ya, sudut busurnya, kemudian yang garis lengkung itu adalah busurnya. Nah, ini dia rumusnya ya. Jadi panjang busur AB itu dapat kalian tentukan dengan cara tentukan dulu sudut AOB-nya. Biasanya sudah tertera dalam soal. Kalau misalnya siku-siku juga sudah diberi tanda garis tegak lurus seperti itu. Jadi itu sudutnya adalah siku-siku. Nah, tentukan dulu sudutnya ya. Sudut AOB per 360 derajat. Kemudian dikalikan rumus keliling lingkaran. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 2πr. Masih ingat ya? Jadi ingat kalau panjang busur karena dia berkaitan dengan keliling lingkaran, jadi kalian menggunakan rumus keliling di dalam hubungan antara panjang busur, sudut pusat dan juga keliling lingkaran ya. Jadi sudut AOB per 360 derajat dikalikan ke rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Paham di sini anak-anak? Baik. Ini dia contohnya ya. Perhatikan gambar. Kemudian nah, kita sudah diberi keliling lingkaran, berarti kita tinggal mengalihkan saja dengan rumus tadi, dengan perbandingan antara sudut busur lingkaran per 360 derajat kemudian kalikan keliling ya. Sudutnya berapa? Sudutnya 90 derajat ya, berarti tinggal kita kerjakan saja dengan rumusnya, yaitu panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikalikan keliling, karena keliling lingkarannya sudah ditentukan, sudah diketahui. Kalau belum kita cari dulu, karena sudah diketahui tinggal kita tuliskan saja. Berarti 90 derajat per 360 derajat dikalikan 132 cm.
90 per 360 derajat ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 90, baik pembilang maupun penyebutnya. Berarti 1 per 4. Kemudian dikalikan dengan kelilingnya langsung 132. Nah, 132 ini dibagi 4 dikalikan 1. Hasilnya adalah 33 cm. Jadi, panjang busur AB adalah 33 cm. Baik, untuk contoh 2, di sini tentukan panjang busur AB dengan kelilingnya itu belum diketahui. Jadi nanti kita akan cari dulu. Bagaimana caranya? Ya kita masukkan rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Berikut penyelesaiannya ya. Jadi panjang busur AB sama dengan sudut AOB. Sudut AOB-nya kalian perhatikan di situ berapa derajat? 120 derajat per 360 derajat. Kemudian kalikan 2πr. Pi-nya kita menggunakan 22 per 7 karena R-nya adalah kelipatan dari 7 yaitu 21 cm. Tuliskan seperti ini, 120 per 360 derajat dikalikan 2πr. 2 kali 22 per 7 kalikan 21. Nah, ada yang bisa dicoret? Ya, 21 dengan 7 bisa dicoret. Ya, jadi menghasilkan angka 3 dan juga 1 untuk 7 bagi 7-nya. 21 bagi 7, 3, 7 bagi 7, 1 ya. Nah, kemudian dituliskan seperti ini langsung ya. 120 per 360 itu disederhanakan menjadi angka 1/3. 1/3. Kemudian kita kalikan hasil kali dari 2 kali 22, kemudian dikalikan 3. Hasilnya adalah 132. 132 dibagi dengan 3, kalikan 1. Hasilnya adalah 44 cm. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah ya. Baik, kita lanjutkan ke tugas 1. Nah, silakan kalian kerjakan latihan 4 halaman 71 untuk nomor 1, 2, dan 3. Baik ya. Jadi untuk menghitung luas juring. Nah, nih ya, jadi luas juring dapat dihitung menggunakan sudut pusat juring tersebut. Pada lingkaran di samping, juring AOB memiliki sudut pusat yaitu sudut AOB. Juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Jadi nanti ketika kalian mencari luas juring, kalian juga menyertakan rumus luas lingkaran atau luas lingkaran yang sudah diketahui. Hubungan luas juring, sudut pusat, dan luas lingkaran dapat dituliskan dengan berikut. Jadi luas juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Atau ditulis rumusnya, luas lingkarannya. Jadi luas juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikalikan pi R kuadrat. Perhatikan baik-baik contohnya, karena contohnya hanya satu saja Bu Stevi contohkan. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Ada gambar seperti itu lengkap dengan sudut, besaran sudutnya, sudut juring, kemudian jari-jari. Kemudian kalian disuruh untuk mencari luas juring pada gambar di samping. Jadi perhatikan, luas AOB sama dengan sudut AOB 135 derajat per 360 derajat dikalikan rumus luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Nah, karena R-nya adalah 14, berarti nanti kita menggunakan nilai pi yaitu 22 per 7. Nah, seperti ini ya. Jadi luas AOB sama dengan 135 derajat per 360 derajat, kemudian dikalikan 22 per 7, dikalikan 14, dikalikan 14. Untuk nilai 135 derajat dan 360 derajat ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan angka 45. Hasilnya adalah 3 per 8. Ingat ya, hasil akhirnya itu 3 per 8. Jadi nanti yang dikalikan bagian atas, bagian
pembilangnya itu adalah yang 3. 45 itu tidak ikut dalam perkalian. Maksud Bu Stevi adalah seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah 3 dikalikan 22 dikalikan 2, hasil dari 14 bagi 7 ya. Kemudian dikalikan 14, hasilnya adalah 1848. Kemudian dibagi dengan 8 kali 1, yaitu 8. Hasil akhirnya 1848 dibagi 8, 231 cm persegi. Begitu ya anak-anak. Baik, untuk tugas 2 silakan kalian kerjakan latihan 5 buku paket halaman 72 nomor 1, 2, dan 3.